Aku tahu di sini tuh yang paling penting adalah tidak tersenyum. Привет, ребята! Hari ini aku mau jalan-jalan ke Museum Yeltsin. Tuh udaranya udah bagus banget ya, kayak di Jakarta. Bedanya cuma ada bunga-bunga ini doang nih, yang di Jakarta nggak ada. Nah, ini ada gedung-gedung pencakar langit juga. Udaranya juga mirip-mirip kayak Jakarta, kayak sekitar 28-30-an kayak gitu deh. Nah, sebelum ke Yeltsin, aku mau ngopi dulu deh, biar strong gitu. Di sini itu harus belajar yang namanya tidak tersenyum, jangan tengengesan, jangan suka senyum-senyum nggak jelas, apalagi ketawa-ketawa. Di sini harus biasakan. Здравствуйте. Halo. Jangan sok Здравствуйте, nggak kayak gitu, nggak kayak nah, nggak gitu. Kalau lo mau ngomong sesuatu, kasih bah, tapi tetap nggak bisa, tetap bilang spasiba, tetap pakai senyum. Belajar datar, jangan pakai senyum-senyuman, cengengesan. Ini di luarnya ya. Jadi di luar gedung itu banyak banget air mancur. Orang-orang tuh bisa mandi di situ. Nah, jadi di sini aku tuh senangnya orang-orang tuh pada nggak ngurus ya. Orang mau mandi, mau basah-basahan, mau happy, mau berenang di situ nggak ngurus gitu. Kita langsung masuk ke toko buku. Jadi di dalam sini tuh banyak banget buku-buku yang notabene aku tuh nggak bisa baca karena semuanya pakai bahasa Rusia. Tapi dikit-dikit aku tahu lah. Nih, buku-bukunya tentang politik ya kebanyakan. Waktu zaman Uni Soviet. Tapi tetap ada kok novel-novel kayak gini nih. Terus banyak juga untuk anak-anak. Nah, aku cek lagi, oh ternyata ada juga sih fiksi kayak novel kayak gini nih. Nah, ini dia. Kalau gue bilang sih ini baru mirip kayak di library-nya China. Banyak buku kayak gitu dulu. Kayak interiornya tuh mirip kayak gitu. Tapi kalau ngelihat sepinya ya, berasa mall milik sendiri. Benar-benar museumnya ada, mallnya ada, tempat beli souvenirnya juga ada. Nih, kayak gini nih tempat souvenirnya. Jadi ini sebenarnya itu lengkap gitu, tapi karena memang manusia di sini itu memang jarang, jadi agak lebih sepi ya. Usahakan mukanya gitu. Jadi jangan sok ramah. Jadi mau kita bertanya, mau kita minta tolong, jangan pakai ketawa, jangan pakai senyum. Usahakan muka lo Здравствуйте, можно? Jadi gue sekarang belajar untuk tidak tersenyum dan tidak tertawa. Saking senangnya aku di lift yang bagus ini, ternyata di dalam lift itu nggak bisa dipencet, pencetannya tuh di luar. Thanksin dong aku, akhirnya aku keluar aja deh. Nah, aku ngelihat nih di luar museum ini ada apa aja sih. Nah, aku ngelihat banyak banget ternyata pameran fotografi. Ya sudah, sekalian aja aku lihat-lihat pameran fotografi. Ini judulnya Mengintip. Nggak tahu ini judulnya apa. Nah, ini pameran-pameran fotografi ini itu banyak banget di Rusia, apalagi di Yekaterinburg ya. Karena emang Rusia ini tuh seneng banget yang namanya seni. Kayak gini nih judulnya Kembar. Nih aku udah masuk nih ke museumnya. Masuk ke sini itu bayar 200 rubel ya. Setara 36 ribuan gitu deh kalau kursnya yang sekarang. Nah, tahun 1914 itu Rusia terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Banyak banget kerugian besar. Kita masuk lagi ke 1917. Di tahun ini revolusi menggulingkan Tsar Nicholas II. Banyak banget memicu kekacauan politik dan sosial. Kita lanjut lagi. Di tahun ini juga ada namanya Bolshevik dipimpin oleh Vladimir Lenin, yaitu tokoh revolusioner komunis di Rusia.
kita masuk lagi nih tahun 1918. Ini awal perang saudara di Rusia. Nah, pada tahun 1924 itu tahun kematian Lenin, pemimpin Partai Revolusi Komunis. Nah, pada tahu nggak kenapa orang Rusia itu suka banget minum teh? Ini salah satu sejarah dan budaya mereka. Karena pada tahun 1927 ini, pemerintah mendirikan Komite Teh Negara. Jadi pengembangan industri teh pada zaman itu. Tahun ini tuh kolektivisasi paksa, yaitu dihapusnya kepemilikan pribadi atas tanah dan aset produksi. Masa itu juga masa propaganda Stalin. Nah, kita lanjut 1934, yaitu represi massal di Leningrad setelah kematian Kirov. Banyak banget dokumentasi, foto-foto, masa kecil Yeltsin, keluarganya, teman-temannya, di kampung halamannya, Svelov. Sekarang, Yekaterinburg. Salut sih sama arsip-arsipnya Rusia, mereka masih memiliki dokumentasi, padahal zaman dulu loh, mereka itu telah menggabungkan teknologi yang canggih dalam pendokumentasian sejarah mereka. Salut sih, mereka memiliki foto album, dokumen penting, bahkan ada video juga. Ini juga banyak beberapa dokumentasi korespondensi yang berpengaruh pada zaman itu. Kita mau naik bus, trolleybus dulu ya. Itu anak-anak udah pada di dalam. Trolleybus. Duduk ah. Дали возможность осуществить 8 класс пушкинскую школу, которую любовь к школе пронес через всю свою жизнь. Nih dari point of view-nya masyarakat sini tuh, jadi terakhir dia tuh dimusuhin, dikeluarkan, habis itu dia masuklah ke politik dan menjadi presiden pertama, Russian first democratically elected president. Nih bendera mereka, bendera pertamanya mereka. Dulu tuh kayak benderanya kita merah putih, tapi ini gede banget ya. Bendera pertama Rusia, gede banget ya. Wah keren, gede banget. Ini kayak kalau di kita itu yang dijahit sama Ibu Fatmawati. Nih 300 cm kali 600 cm lah. 300 kali 600 segede ini. Oh ini kali itu ya. Gede banget sih. Tahun 91 waktu gue lahir. Nih dia. Ini bendera pertamanya mereka yang dikibarkan. Jadi dulu tuh ada dua bendera. Pertamanya itu bendera yang merah doang, palu arit itu dikibarkan di gedung kementerian gitu. Yang ini dikibarkan di Kremlin. Nah, jadi tahun 91 itu jadi ini adalah bendera satu-satunya mereka. Yeay. Если у вас предоставилась возможность выступить перед многомиллионной советской аудиторией, что бы вы сказали сейчас людям? Я борюсь за свою страну. И со мной, к сожалению, не бывало часто. Потому что я знал, что эта страна изгнала
Tadi gue nggak tahu di dalam sini tuh ada kayak beginian. Karena gue taunya tuh cuma tuh pintunya yang ini masuk ke si Palu Arit tadi, ke bendera ini. Wah, serem gue masuk ke dalam situ tuh. Pada nggak tahu kalau ada pintu di situ. Terakhir, fotoan dulu dengan presiden. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ura!